Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini sesuai dengan rencana Kementerian Investasi BKPM dan Apexi menyelenggarakan sebuah kegiatan dialog dengan temanya adalah Menteri Investasi menjawab Apexi. Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia sudah melaksanakan dialog sebetulnya di minggu lalu dan sudah ada berbagai hal yang disampaikan terutama terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Setelah diundangkan pada bulan November, kemudian telah hadir 51 peraturan pelaksanaan berupa 47 peraturan pemerintah dan 4 peraturan presiden. Tetapi tentu ada hal-hal yang seringkali ditanyakan, bahkan sejak masih pembahasan, RUU Cipta Kerja ini sering kali mendapatkan tantangan dengan keresahan pemerintah daerah. Apakah kewenangan daerah menjadi berubah, apa yang hilang, apa yang menjadi diluaskan, disempitkan. Nah, karenanya pada hari ini kita akan bersama menyimak apa sebetulnya yang sudah disampaikan oleh para wali kota melalui dialog minggu lalu, dan pada kesempatan ini hadir Menteri Investasi Kepala BKPM Bapak Bahlil Lahadalia dan Ketua Apexi Bapak Bima Arya Sugiharto. Untuk memulai, kita akan beri kesempatan langsung kepada Ketua Apexi menyampaikan apa sih sebetulnya yang sudah disampaikan oleh para wali kota terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tina, Pak Menteri yang saya hormati. Jadi poin pertama, terima kasih waktunya Pak Menteri. Kami para wali kota ini, 98 wali kota, mewakili 166 triliun APBD daerah dan hampir 80 juta populasi Indonesia. Memohon kepada Pak Menteri untuk memberikan atensi khusus ya, atas aspirasi yang telah kami kumpulkan. Jadi ini cerita panjang Pak Menteri. Kita itu dari awal agak mengkritisi Omnibus Law. Kenapa? Satu, kita khawatir ada resentralisasi. Kedua, kita khawatir justru hiperinflasi, hiperregulasi. Karena justru turunan-turunannya itu membuat ribet dan sebagainya. Dan sekarang ketika Presiden menyampaikan target pertumbuhan ekonomi positif, kita jadi tambah khawatir. Karena awalnya Cipta Kerja didesain untuk pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan investasi. Nah, begitu ditargetkan lagi untuk economic recovery, apalagi positif, ini tambah berat. Nah, karena itu izinkan kami menyampaikan beberapa catatan kami, Pak Menteri ya. Pertama begini ya, terkait dengan resentralisasi. Kita melihat Pak Menteri ini tugasnya luar biasa berat, ya. Sangat berat dan berat banget. Saya sering sampaikan istilahnya adalah tsunami regulasi. Kami catat paling enggak ada berapa 47 PP ya, sekian permen yang harus diturunkan. Itu nggak mudah begitu. Nah, masalahnya Pak Menteri, teman-teman di daerah, teman-teman wali kota, kepala daerah melihat bahwa ketika permen ini agak lambat, kemudian nggak jalan banyak hal. Jadi barangnya nggak ada yang bisa bergerak ya. Contohnya misalnya DPMPTSP kan diminta kita ini untuk melakukan standarisasi keseragaman structures di PP 21. Tetapi sekarang itu belum jelas. Ya. Belum lagi ditambah ada edaran dari Kemenpan RB tentang jabatan non-fungsional. Jadi dihilangkan tuh yang struktural. Nah ini kan harus nyambung antara desain Kemenpan RB dengan PP 21 ini. Nah kita melihat di lapangan, wah ini berat nih. Ya, di satu sisi ada Kemenpan RB, di sisi lain ada standarisasi ini. Ini salah satu contoh dari PP tadi. Kemudian kedua, contohnya begini, Undang-Undang Cipta Kerja ini mengakibatkan banyak wilayah kemungkinan kehilangan potensi retribusi. Dijanjikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja akan diberikan insentif, tapi insentif itu juga belum jelas aturannya di mana. Itu contoh kedua ya. Nah, kemudian contoh ketiga, PP 21 tentang pajak dan retribusi daerah akan diturunkan Kepresnya terkait dengan PSN Pak Menteri. Kita kan dukung nih PSN ini, ya. Tetapi nanti harus jelas pajaknya gimana, siapa saya kenakan pajak, berapa lama. Jadi selama ini belum jelas, maka kemudian lagi-lagi pendapatan daerah akan sangat berkurang begitu. Jadi ini poin pertama yang ingin kita sampaikan adalah tsunami regulasi tadi. Jadi kami ingin support, kami ingin bantu kementerian ya untuk mengidentifikasi mana saja, mana yang perlu dipercepat, ya mana yang perlu jadi atensi. Itu poin pertama Pak Menteri. Nah, poin kedua adalah terkait dengan standarisasi tadi. Ini fokusnya ke OSS Pak Menteri ya. OSS ini bagi kita sebetulnya mungkin baik gitu, tapi kita khawatir. Kenapa? Jangan-jangan buat daerah yang sudah maju ini malah langkah mundur. Kota Bogor ya Pak Menteri ya, sudah jadi rujukan nasional untuk penanaman modal satu pintu melalui mall pelayanan publik.
Jadi ketika saya jadi wali kota, saya tanda tangani. Ya, satu pintu semuanya. Nggak boleh banyak jendela pula, gitu. Satu pintu. Artinya apa? Kemudian di dinas ini, kita ambil tenaga ahli dari masing-masing dinas. Ya. Ya. Jadi nggak kemana-mana, nggak muter-muter. Cukup ke DP PTSP. Saya targetkan jelas waktunya, jelas bayarnya, jelas prosedurnya. Apa yang terjadi ketika OSS, ya ini mohon dikoreksi kalau pemahaman kami salah, tapi kemungkinan besar benar, gitu. Kami melihat bahwa ini kayak setback lagi Pak Menteri, OSS ini. Kenapa? Karena kembali lagi ke Dinas Tata Ruang lagi, ke PUPR. Ya. Padahal KPK sudah merekomendasikan satu pintu. Rekomendasi dinas inilah ruang korupsi dan gratifikasi. Jadi sekarang dinas itu terbagi dua lagi, ada urusan teknis, ada urusan lagi yang lain kan gitu. Nah jadi bagi kota Bogor dan banyak kota lainnya yang sudah maju, ini kayak kita mundur lagi. Kita ini Pak Menteri, kalau dihitung-hitung, ini bisa 14 hari Pak. Bisa 14 hari prosesnya gitu. Nah, kalau di yang baru, ya dengan integrasi sistem tadi, ini bahkan bisa 28 hari ya. Jadi ada konsultasi teknis gambar rencana dan pengelolaan PBG itu bisa 28 hari. Kita bisa dipersingkat. Itu isu pertama Pak Menteri ya. Jadi seolah-olah kembali lagi ke yang lama begitu. Nah, isu kedua adalah Pak Menteri ini punya tugas Pak ya dalam catatan kami dalam pasal 59 PP 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ruang bahwa menteri yang bertanggung jawab terhadap investasi ini wajib mengintegrasikan rencana detail tata ruang kabupaten kota ke dalam sistem OSS. Ini persoalan besar Pak Menteri. Jadi tugas Pak Menteri itu mengintegrasikan antara tata ruang yang ada dengan OSS. Masalahnya sekarang baru ada 39 RDTR di seluruh Indonesia yang sudah terintegrasi dengan OSS. Padahal satu kota itu mungkin bisa 4, bisa 5. Kota Bogor ada 5 ya, 2 diantaranya sudah. Ini kan ada 500 kota kabupaten seluruh Indonesia. Nah, ini tugas berat Pak Menteri ini. Ya, RDTR-nya harus diintegrasi dulu. Karena kalau RDTR tidak terdigitalisasi, izin nggak keluar Pak Menteri. Investasi bagaimana gitu kan. Ini juga persoalan serius. Jadi kalau ingin menjadikan tata ruang sebagai pintu gerbang investasi, pembenahan yang harus dilakukan itu banyak sekali. Belum lagi di daerah kita berbicara kalau digitalisasi tata ruang, kita kekurangan urban planning, kekurangan ahli GIS. Kemudian anggarannya juga nggak kecil. Iya, mending kecil. Banyak daerah yang nggak menganggarkan itu. Nggak menganggarkan kayak itu gitu. Padahal mereka harus install aplikasi dan sebagainya. Nah, jadi pikiran kita ketika Presiden bilang pertumbuhan ekonomi positif, economic recovery, economic rebound dalam satu sisi, tapi di sisi lain justru OSS ini bukannya mempercepat, tapi menghambat. Kami di Bogor sudah melihat membaca itu menghambat ya. Kenapa? Kita sudah jalan kok dengan smart kita gitu ya. Hitungan hari jelas. Ya, semua bisa online. Nah, sekarang semua kembali lagi ke fase awal ketika kita dulu mencoba menggagas itu. Nah, saya ingin ngasih contoh Pak Menteri. Ada fungsi-fungsi yang sudah kita jalankan yang merupakan kerja keras kita berapa tahun terakhir yang nggak ada di SIM-BG yang sekarang akan diaplikasikan itu. Satu, validasi NIK. Jadi kita itu sekarang kalau orang aplikasi, NIK-nya itu udah terintegrasi ke nasional. Kedua, validasi NPWP. Jadi data kita terintegrasi Bu Tina dengan Ditjen Pajak gitu langsung. Ketiga, validasi PBB. Data terintegrasi dengan Bapenda. Keempat, untuk pembayaran host to host langsung dengan bank ya untuk pembayaran retribusi. Kemudian koordinat peta lokasi, tanda tangan elektronik, monitoring piutang retribusi. Jadi kita bisa cek tuh, ini orang punya piutang nggak dan lain sebagainya. Ini kita bangun bertahun-tahun Pak Menteri ya. Belum lagi cetak mandiri IMB. Kita sekarang sudah memungkinkan IMB itu dicetak langsung secara mandiri oleh pemohon. Ini kita belum lihat, ada di SIM-BG. Nah, saya paham banyak daerah yang juga barangkali lebih terbelakang dari ini. Tapi pertanyaan kita adalah waktu itu Pak, ketika kita mengkritisi Omnibus Law. Oke, Omnibus Law oke, tapi ini kan seolah-olah ditarik semua ke pusat untuk kemudian meningkatkan kualitas. Pertanyaannya adalah apakah pusat mampu nanti sistemnya diintegrasikan dan secara teknis capable. Satu. Kedua, apakah tidak lebih baik daripada menarik ke pusat ya waktu itu isunya? Ya asistensi saja, silakan ya local
value local wisdom digenjot sehingga akhirnya menjadi benchmarking. Kami belajar di Banyuwangi, Pak Menteri. Ya, jadi belajar di Surabaya, belajar di Banyuwangi. Dan sekarang banyak orang belajar ke Bogor. Menurut kami dulu, ya nggak usah terintegrasi dengan OSS, kita bagi aja ilmu kita semua. Apeksi punya 98 anggota, kita sebarkan semua. Nah, dengan OSS ini kita melihat banyak hambatan ya. Tapi begini, saya rasa teman-teman wali kota sepakat, kita dukung. Ya, kita ini samina wa atona ya. Presiden targetkan sukses, sukses. Tapi kita perlu kolaborasi, Pak Menteri ya. Kami Apeksi nggak mau, Pak, cuman jadi sarana sosialisasi target, nggak mau kita. Ya, jadi kita justru ingin menjadi referensi kebijakan. Ada persoalan di lapangan, kita sampaikan, kita carikan persoalannya. Tim kami ini sudah digunakan oleh Pak Sofyan Jalil untuk membantu perumusan Omnibus Law. Berikut terkait PPPP-nya. Nah, padahal di Apeksi ini kan 98 kota, semuanya banyak yang pintar-pintar di lapangan. Nah, kita berharap lebih akseleratif lah kita ke depannya. Itu Bu Tina, baru rangkumannya. Kalau detail-detailnya banyak, tapi poin terakhir yang disampaikan ke Pak Menteri 2 hal. Pertama, sosialisasi oke, tapi rasanya harus lebih banyak simulasi. Jadi ke wilayah langsung, oke, SIM BG begini, kalian punya aplikasi apa persoalannya. Itu poin pertama. Nah, poin kedua adalah rasanya harus timeline-nya lebih realistis gitu ya. Di amanat ini ada 2 bulan RT RW harus terintegrasi. Susah, Pak. RT RW ini nggak semua daerah juga sudah selesai. Jadi rasanya Pak Menteri harus punya tim yang lebih bisa komunikasi, yang Bu Tina dan timnya barangkali dengan pemerintah daerah untuk lebih bisa mengupdate, memetakan itu. Baik. Saya kira itu, ya terima kasih Pak Menteri waktunya. Ini adalah curhat dari 98 wali kota yang disampaikan kepada Ketua, dan karena itulah judulnya Pak Menteri, Menteri Investasi menjawab Apeksi. Jadi sekarang giliran Pak Menteri untuk memberikan tanggapan, komentar, jawaban atas masalah-masalah atau curhat tadi. Silakan Pak Menteri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua Apeksi yang saya hormati ini, Pak Bima ini dulu sedikit menceritakan sejarah saya juga dulu. Waktu saya terpilih jadi Ketua Umum HIPMI, hasil deadlock di Bandung, lanjutnya di Bogor. Dan Pak Wali ini yang membuka lanjutan munasnya. Dan waktu itu kita di Hotel Salak ya Pak Wali. Jadi kalau Pak Menteri nggak ke Bogor, belum tentu jadi menteri. Ya, setuju. Jadi situlah starting awal saya jadi dari Papua datang jadi Ketua Umum HIPMI di pusat itu. Dan pertama kali orang daerah jadi Ketua Umum HIPMI ya di Bogor itu. Baik, saya pertama mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas masukan pikiran yang konstruktif atas dasar berbagai macam dinamika aturan dari Undang-Undang Cipta Kerja sampai pada tataran implementasi dengan pengalaman-pengalaman yang ada. Oleh sebab itu, saya pikir yang pertama saya mau sampaikan bahwa memang betul Undang-Undang Cipta Kerja ini digodok waktu itu dengan berbagai macam pertimbangan. Yang salah satu diantaranya klaster yang khusus untuk di BKPM itu adalah tentang kemudahan berusaha. Kenapa kemudahan berusaha waktu itu? Mungkin di Bogor, saya pikir salah satu kota madya yang bisa dijadikan sebagai contoh untuk daerah-daerah yang lain. Tetapi kita di negara ini kan ada 500 kabupaten kota lebih. Yang memang pasti kualitasnya antara A dan B pasti berbeda-beda. Kenapa ini dilakukan dalam rangka simplifikasi aturan? Ini kan gabungan dari 77 undang-undang. Itu yang pertama memang harus diakui bahwa proses perizinan ini memang agak berat Pak Wali. Ini pengalaman pribadi saya juga waktu jadi Ketua Umum HIPMI, saya sering menganalogikan begini Pak Wali. Kalau kita umroh, tawaf, itu 7 kali dan berapa menit. Tapi kalau kita urus izin di kementerian lembaga, mohon maaf sekali lagi saya katakan, di tingkat provinsi, kabupaten, kota, itu tawafnya itu kita nggak tahu kapan berapa kali dan berapa lama nggak tahu. Bahkan yang tahu itu hanya yang mengetik izin, yang menandatangani izin, Tuhan, dan yang mencap izin yang tahu kapan berakhirnya. Atas dasar itu kemudian undang-undang ini lahir. Salah satu diantaranya adalah kemudahan berusaha. Pengusaha itu sebenarnya butuh 4 hal, Pak Wali. Kepastian, kapan izinnya keluar, mudah atau tidak, agar tidak ketemu dengan banyak orang. Bahkan undang-undang ini saya menganalogikan, mohon maaf pakai bahasa kiasan sedikit, ini undang-undang dari mata air menjadi air mata. Karena nggak ada lagi, kalau Pak Wali clear and clean, pasti Pak Wali sudah pendelegasian karena udah modern banget gitu. Tapi yang lain,
mohon maaf sekali lagi, di kementerian lembaga pun masih begitu Pak Wali. Masih senang kalau orang datang urus izin itu masih senang ditemui. Kalau saya di sini nggak pernah mau ketemu pengusaha yang tidak ada masalah. Jadi yang tidak ada masalah saya tidak mau temui, yang saya temui yang bermasalah aja. Kenapa? Karena izin saya tidak mau ada urusan kete-blece. Yang ketiga adalah transparansi. Dan yang keempat itu adalah efisiensi. Nah, tidak ada cara lain menurut saya adalah harus semuanya berbasis elektronik. Dan OSS itu instrumennya. Di 2018 OSS ini sudah ada Pak Wali. 1.0, 1.1. Tapi harus saya akui bahwa itu masih banyak kekurangan. Karena apa? Antara kementerian lembaga itu belum sinkron. BKPM dengan Pemda provinsi, kabupaten, kota itu nggak online. Sedikit sekali yang connect, sedikit sekali. Kenapa? Karena saya tidak ngerti prosesnya bagaimana. Nah, bagaimana sih proses sekarang? Kewenangan BKPM itu ada pada PP nomor 5 tentang apa itu Pak Yuliot? Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Ya. Kemudian PP 6 tentang hubungan daerah, ya. Perizinan berusaha di daerah. Betul. Kemudian Kepres nomor 10, Perpres nomor 10. Ya. Tentang sebenarnya dulu ini kayak daftar negatif investasi DNI. Bidang usaha penanaman modal. Bidang usaha penanaman modal sekarang ya. Nah, 3 ini yang menjadi kewenangan yang ada pada BKPM. Nah, terkait dengan perizinan saya setuju dengan Pak Wali, kalau terkait dengan persoalan pajak, persoalan yang lain-lain itu mungkin di Kemenq. Tinggal proses bagaimana cara membayarnya. Tetapi yang di BKPM ini adalah pertama tata ruang. Itu masuk hubungkan dengan Kementerian ATR. Sekarang udah proses. Jadi ada 3 izin yang kita akan keluar di sini. Yang pertama adalah UMKM. Yang kedua itu adalah izin yang berisiko tinggi. Yang ketiga itu adalah menengah tinggi. Nah, saya pikir kalau UMKM bisa hampir nggak ada masalah. Terkait dengan implementasi OSS ini, memang ini bukan OSS yang versi 1.01 atau 1.1. Tapi ini bisnis plannya, bisnis prosesnya ini yang berbasis pada Undang-Undang Cipta Kerja dan PP nomor 5 dan PP nomor 6. Nah, apa sih sebenarnya yang tadi saya melihat dari gagasan Pak Wali ini, bagaimana sih sebenarnya daerah-daerah yang udah ada terus mau gimana kan nih, kira-kira kan begitu Pak Wali. Apakah ini bisa disinergikan atau bisa dikonekkan, kan kira-kira begitu. Nah, karena ini juga belum, Pak Yuliot, ini sudah dikasih ke teman-teman Kota Madia belum, OSS yang kita develop sekarang? Belum ya? Baru mau uji coba, mungkin Pak. Begini Pak Wali, Baru agar simulasi. bisa lebih enak, karena kita ini kan live-nya itu tanggal 2 Juni. Ya. Kita gladi itu tanggal 15-23 Mei. Agar lebih sinkron, memang aplikasi ini dibagi menjadi 4. Ya. 1 aplikasi yang untuk kabupaten kota. 1 aplikasi yang untuk provinsi. 1 aplikasi untuk kementerian lembaga. Dan sentranya itu adalah di BKPM. Jadi fitur-fitur yang ada di kabupaten kota itu merupakan hanya bagian ruang lingkup yang tidak bisa diakses oleh provinsi. Begitupun sebaliknya. Begitupun kementerian lembaga. Jadi view-nya itu semua nanti di BKPM. Nah, bagaimana cara sinkronisasinya? Ini memang aplikasi ini kita buat, kalau dulu kan ada aplikasi si cantik, ada aplikasi si jelek, mohon maaf, ada aplikasi si ganteng. Nah, ini kita musamaratakan Pak Wali. Kita musamaratakan agar semua bisa terkonek. Sebenarnya esensinya itu adalah bisa connect. Kenapa? Ada sebagian daerah harus diakui bahwa mereka tidak mau connect itu alasannya karena bahasa programnya beda. Sebenarnya ini akal-akalan aja juga Pak Wali. Mohon maaf Pak Wali, kalau semua kepala daerah kita ini pikirannya udah paten punya, alhamdulillah insya Allah bagus. Tapi kan ada 1-2 yang nggak bisa juga kita tutup mata Pak Wali, yang selalu tidak ingin connect karena alasan bahasa program dan segala macam. Nah, apa solusinya? Saya pikir nanti dari sini Pak Wali kita akan bentuk tim kecil untuk melakukan sinkronisasi terhadap aspirasi Apex ini supaya bisa dilihat celah mana yang bisa dihubungkan, karena memang di dalam PP itu juga mengatakan bahwa untuk OSS itu dibuat oleh pusat, tetapi untuk daerah diberikan ruang untuk mendevelop aplikasi penunjang yang kaitannya dengan urusan ke OSS. Jadi tahapan-tahapan yang bisa dilakukan oleh teman-teman daerah itu monggo-monggo aja, bukan berarti tertutup.
Tapi bagaimana kemudian itu bisa teronline dengan OSS yang kita akan kasih. Nah, bagaimana teknisnya? Saya pikir ini mumpun belum kita live kan, ada waktu 10 hari, Pak Wali saya terbuka. Ayo kita dudukan bagaimana pikiran teman-teman dari aplikasi, kita mainkan barang ini, Pak Wali. Prinsip saya adalah tidak usah, kalau memang barang gampang kenapa harus kita buat susah. Itu satu. Yang kedua menyangkut kewenangan. Pak Wali di dalam undang-undang ini, dalam PP, khususnya untuk perizinan tidak ada kewenangan satupun yang ditarik dari daerah ke pusat. Khusus untuk perizinannya. Saya tidak tahu kalau retribusi dan lain-lain. Saya nggak tahu itu di Kementerian Keuangan. Tidak ada satupun yang ditarik ke pusat. Cuman yang ada itu adalah kita memakai sistem apa yang disebut dengan fiktif positif. Artinya contoh katakanlah begini. Izin lokasi tetap ada di kepala-kepala daerah. Di dalam NSPK-nya kita atur waktu contoh katakanlah 10 hari. Kalau selama 10 hari syarat yang sudah diberikan itu sudah lengkap dan Pemda tersebut tidak menotifikasi persetujuannya, maka itu pasti akan ditarik secara langsung oleh sistem. Jadi ada waktu 10 hari. Ada contoh begitu ya di dalam NSPK itu. Ya. Saya nggak tahu berapa hari pastinya. Berbeda-beda. Tetapi ada waktunya di situ, ada interval waktu Pak Wali. Di mana interval waktu itu adalah merupakan kewenangan daerah untuk memverifikasi keabsahan dan kebenarannya. Itu contohnya. Jadi selama waktu dalam NSPK itu masih diperbolehkan. Ini NSPK di Permen yang interval. Iya, interval. Di PP. Di PP. Jadi kita pusat tidak bisa semena-mena Pak Wali. Dan begitu pun daerah. Jadi katakanlah contoh ya, 20 hari untuk lokasi. Tak. Dari sejak pengajuan 20 hari dengan seluruh persyaratannya sudah oke, itu kan ada notifikasi di internal Pemda. Kalau 20 hari itu kemudian tidak menotifikasi persetujuan yang akan ditandatangani oleh Kepala DPM PTSP atas nama Bupati Gubernur Wali Kota, maka kalau tidak ada keterangan, itu secara otomatis sistem akan dikeluarkan di OSS Induk dengan memakai apa yang disebut dengan fiktif positif. Dan itu terjadi tidak hanya di Pemda. Jadi di izin di kementerian lembaga pun mengalami hal yang sama Pak Wali. Nah, secara kebetulan di PP tersebut, dari 18 kementerian lembaga yang mempunyai kewenangan mengeluarkan izin usaha, itu semua pendelegasiannya kepada BKPM. Nanti yang akan menandatangani BKPM atas nama kementerian lembaga yang punya kewenangan untuk memberikan izin tersebut. Nah, yang berikut adalah bagaimana sih teknisnya. Kita sekarang memang dalam implementasinya, selain aplikasi kita kasih, kita akan melakukan pelatihan di mesnya BKPM ya, tempat sekolahnya BKPM di Bogor. Di Bogor kita ajarin semuanya. Di mana? Di mana kita punya itu? Cipanas. Kabupaten. Di Cipanas. Kita sekolahkan, kita kursuskan mereka semua. Jadi operator-operator ini akan melakukan. Kemudian kita kasih juga perangkat kerasnya Pak Wali. Ya. Agar kemudian untuk teman-teman daerah yang lain itu bisa tidak ada alasan lagi untuk kemudian tidak bisa kita online kan. Itu beberapa hal Pak Wali yang saya mau sampaikan. Menyangkut dengan kolaborasi yang tadi Pak Wali sampaikan dan sosialisasi, saya pikir simulasi ini penting Pak Wali. Tadi yang saya katakan, kita sangat terbuka Pak Wali, masukan-masukan yang komprehensif, masukan-masukan yang betul-betul memberikan solusi terhadap apa yang menjadi kegelisahan kita sama-sama, itu kita lakukan. Karena orientasi kita adalah bagaimana kita mewujudkan program ini dengan baik. Prinsipnya Pak Wali di BKPM selalu terbuka untuk kita mencari solusi. Kalau ada masalah, ayo kita selesaikan. Memang Pak Presiden harapannya besar terhadap implementasi Undang-Undang Cipta Kerja ini, karena target Bapak Presiden tahun 2022 itu investasi kita di atas 1.100 triliun. Jadi untuk pertumbuhan kita di atas 5%, itu harus investasi kita 1.100 sampai 1.200 triliun. Makanya beliau menggenjot betul ini urusan ini. Termasuk IPPKH Pak Wali, yang tadinya IPPKH itu mau di switch lagi ke Kementerian Kehutanan, tetapi arahan Bapak Presiden 2 hari lalu, hari Kamis apa Rabu itu, Bapak Presiden pingin semuanya di BKPM, termasuk RDTR ya, tata ruang.
tata ruang. Justru sekarang tata ruang Pak Wali itu tidak perlu pakai perda ya katanya, perbub ya. Bukan. Apa itu? Perkada. Perkada. Atau Ya, perkada, peraturan kepala daerah. Ya. Jadi dulu kan, mohon maaf, ini kita harus akui bahwa ini saling tarik menarik. Kalau itu kemudian dilakukan perubahan, itu kan DPR-nya kadang-kadang juga lama itu Pak Wali. Jadi bukan hanya di kepala daerah, makanya disimplifikasi untuk menjadi perkada. Saya pikir itu Pak Wali. Prinsipnya kita terbuka dan ayo kita bareng-bareng untuk kita lakukan. Saran Pak Wali, kita akan setujui untuk melakukan sosialisasi dan simulasi bersama. Ya. Jadi silakan Pak Ketua. Kita melihat ada kemiripan antara OSS ini dengan SIPD, Pak Menteri, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Ya. Pak Jokowi punya target yang sangat ambisius sebetulnya ya, bagus ya. Jadi yang selama ini daerah tuh serapannya nggak maksimal, perencanaannya amburadul, dengan SIPD ini semuanya rapi, sehingga tahap-tahapannya jelas. Bahkan Pak Jokowi bisa mencek real time serapan sampai di mana, perencanaan sampai di mana, anggaran, kira-kira begitu. Tapi persoalannya Pak Menteri, yang pertama adalah tim dari Kementerian Dalam Negeri ini juga punya banyak persoalan terkait dengan sosialisasi, ya, dan juga teknisnya, karena ini ribet banget gitu. Kemudian yang kedua, ketidaksiapan di daerah untuk membangun SIPD ini, gitu ya, karena banyak fitur-fitur yang tadinya ada nggak ada dan sebagainya gitu. Nah, kita melihat OSS ini mirip seperti itu. Jadi tim dari Pak Menteri ini untuk akselerasi regulasi turunan harus betul-betul kuat, karena kan tadi ada yang koordinasi dengan tata ruang dan sebagainya. Dan yang kedua ya simulasi-simulasi dengan kami, ya APEKSI, APKASI, persoalan itu menurut saya penting gitu. Dan yang ketiga tadi kejelasan dari pemerintah sejauh mana daerah diberikan ruang untuk tetap menjalankan aplikasi yang sudah ada gitu. Karena kalau sangat kaku, sangat rigid misalnya, oke, OSS live Juli gitu, yang lain nggak boleh, kita berat nih, karena kita masih banyak aplikasi-aplikasi yang saya kira masih berjalan dengan baik begitu ya. Nah, kalau yang kedua Pak Menteri, di OSS ini selain hal tadi ya, ada SIMBG Persetujuan Bangunan, ada SINAS ya, Industri Kecil dari Kementerian Perdagangan ya, kemudian ada Gistaru dari Tata Ruang. Jadi ini kan masing-masing punya sendiri. Nah, dari LH ada SIM Dokumen Lingkungan. Nah, kita melihat ini juga PR banget ini, ya, bagaimana mengintegrasikan itu. Nah, usulan dari kami apakah mungkin misalnya integrasi single Windows dengan OSS. Jadi cukup satu jendela tadi untuk semua. Jadi aplikasinya itu one stop service ya. Kira-kira gitu Pak Menteri. Ya, saya pikir begini, Pak Yuliot sama Pak Riyadno sama Pak Lubis ya. Nanti habis ini bentuk tim, langsung tim teknis dengan timnya Pak Apeksi supaya mencarikan solusi jalan tengah. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Wali tadi menyangkut dengan permen-permen ini akan terselesaikan semua di akhir bulan ini. Jadi nggak ada lagi yang tidak. Akhir bulan semua selesai. Bahkan sudah 80-90% permen itu sudah selesai sinkronisasi dan sudah selesai dari di Kemenkumham ya, sudah harmonisasi. Jadi tidak ada yang tidak ini. Jadi semuanya cepat. PP kan sudah selesai, tinggal permennya. Kita targetkan di akhir bulan Mei ini semua selesai. Jadi pada saat implementasi live itu udah nggak ada lagi menyangkut dengan urusan itu. Tinggal mungkin di PP nomor 6 itu perda-perda di daerah, karena kan ada sebagian yang harus ada perdanya itu di PP nomor 6, karena itu menyangkut dengan izin di daerah. Yang berikut menyangkut dengan sistem, saya pikir ini adalah kita sifatnya tidak kaku-kaku banget. Artinya kalau memang ada masukan, kita bisa customize. Jadi ini kan running 1 bulan Juni itu kita baru running untuk kemudian kita melihat mana yang kurang, mana yang harus ditambah. Juli, Agustus baru penyempurnaan total semua. Jadi disitulah kita mulai yang namanya aplikasi ini kan Pak Wali, nggak mungkin begitu kita 1 minggu langsung sempurna semua Pak Wali. Tapi kita ambil jalan tengahnya, mana yang kita bisa akomodir. Saya juga setuju dengan Pak Wali punya pikiran tadi, ada aplikasi internal di
perdagangan, di perindustrian, di kehutanan. Sebenarnya itu adalah aplikasi mekanisme internal yang pada akhirnya dalam pandangan saya itu harus connect dengan OSS. Itu. Tetapi bagaimana teknisnya nanti dilakukan secara teknis. Begitu Pak Wali. Mudah-mudahan NSPK-nya clear Pak Menteri ya. Clear. Karena kadang-kadang itu kalau nggak jelas itu menimbulkan persoalan-persoalan lain tuh NSPK clear. Pembangunan aplikasi ini mengacu pada NSPK. Jadi clear and clean. Bahkan di situ tidak boleh lagi ada Kementerian A, Kementerian B atau Pemda A, Pemda B membuat aturan tambahan di luar daripada apa yang sudah diatur dalam PP nomor 6. Karena rata-rata kita ini izin A sudah selesai, dibuat lagi syarat untuk mendapatkan izin. Padahal syarat itu sebenarnya kata lain daripada izin-izin kecil. Nah ini nggak boleh lagi ada kelakuan-kelakuan begini. Kalau begini kapan negara kita maju Pak Wali? Dan Pak Presiden sudah memerintahkan bahwa syarat dan izin yang sudah dipatenkan dalam lampiran PP nomor 5 tidak boleh lagi ada tambahan-tambahan syarat ataupun lampiran. Jadi di situ jenisnya udah ada. Itu semua di-develop masuk di aplikasi. Jadi selain itu, katakanlah Kementerian A menambah satu syarat ini di dalam aplikasi, kalau ditolak dia nggak bisa lagi Pak Wali. Begitu kira-kira. Clear. Mudah-mudahan Pak Wali, apakah ada pertanyaan yang masuk dari misalnya Pak Wali sendiri, dari para wali kota? Kalau dari sini penonton di YouTube sih rata-rata menyimak, DPMPTSP menyimak rata-rata Pak Menteri, ada yang dari Langsa, dari mana-mana. Dan satu lagi Pak Wali, jadi di dalam nggak boleh lagi kepala daerah, mohon maaf dengan segala hormat, mohon maaf sekali lagi, bahwa di pusat yang tanda tangan izin itu kementerian lembaga itu adalah di Kementerian Investasi BKPM, pendelegasiannya. Di daerah juga adalah yang bertindak untuk atas nama kepala daerah itu adalah Kepala Dinas DPMPTSP. Oleh karena itu saran kami, mohon maaf, DPMPTSP ini menjadi satu dinas yang betul-betul yang harus diberikan posisi dan sumber daya manusia yang bagus Pak Wali. Jadi jangan lagi, mohon maaf, di beberapa tempat seolah-olah kalau daerahnya investasinya belum ramah investasi, kepala DPMPTSP itu buangan, bahkan ambil dari pemadam kebakaran, dari kepala sekolah ditaruh di situ. Padahal ini kan ke depan pemerataan pertumbuhan investasi di daerah ini mulai kita bangun. Bahkan di tahun 2022 saya udah minta Ibu Menteri Keuangan untuk nambahin dana DAK untuk DPMPTSP. Kalau tahun ini dapat tapi nggak besar, itu cuma operasional aja. Tapi tahun depan kita mau giring agar mereka ini menjadi jenderal lapangan untuk mengurus investasi. Supaya karena PAD itu kan PAD pendapatan negara itu bisa terjadi kalau lapangan ini bisa dikelirkan. Siapakah orang birokrasi di lapangan? Yaitu DPMPTSP. Gitu Pak Wali. Adakah pertanyaan dari teman-teman wali kota lain, Pak Saya kira Wali? Sudah disampaikan sebagian besar curhatnya para wali kota, Pak Menteri, bahkan teman-teman yang lain juga nitip ya, Bupati, DPR semua nitip. Dan seperti yang saya sampaikan di awal, PR kita itu gimana kita lebih fokus ke simulasi-simulasi teknis, Pak Menteri. Kami siap ya, kita di Bogor ada tim, saya kira teman-teman Apeksi juga punya banyak tenaga ahli ya untuk sumbang saran. Jadi satu pintu lewat Apeksi. Kemudian kita siap, karena kemarin ketika merumuskan turunan dari Cipta Kerja juga, tim kita juga mondar-mandir ke Kementerian Tata Ruang. Jadi kita siap, namun tentunya kita sangat mengharap Pak Menteri betul-betul terbuka, akomodatif ya, dan koordinasi teknis secara intens dengan kita semua. Saya sangat terbuka Pak Wali, bila perlu kita ngopi-ngopi. Kalau pada saat implementasi pertama, kita tes aja dengan teman-teman dari Asosiasi Wali Kota, ya Pak Lubis, ini ada Pak Deputi ini. Bila perlu setiap 2 minggu Pak Wali kita ngopi lah. Saya ke Bogor juga oke, nggak ada Jangan masalah. di Bogor Pak, di Bali aja Pak Menteri. Boleh. Kemarin aspirasi dari Wali Kota Denpasar, ya kok ada acara lagi di Bali aja. Sekalian kita memberikan confidence untuk teman-teman pelaku wisata. Nggak ada masalah Pak Wali. Jadi saya sampaikan ya teman-teman Wali Kota, ini janji dari Pak Menteri ya, akan ditraktir ke Bali kita. Boleh. Bila perlu sekarang begini. Pak Wali bahaya nanti Apkasi minta juga Bupati. Kalau dulu kan di BKPM kan cuma eksekusi terhadap regulasi Pak Wali. Kalau sekarang kan karena sudah rubah nomenklatur sudah bisa membuat regulasi. Mana yang kita anggap harus kita luruskan, yang belum lurus nggak apa-apa. Kita dinamis kok, bisa kita membuat regulasinya.
Yang penting regulasi itu tidak keluar dari pakem roh dari undang-undang dan PP yang ada. Gitu. Satu lagi Pak Menteri, boleh ya Bu Tina ya? Silakan, Sedikit terakhir aja. ya. Ini baru terakhir penutup yang dari Pak sangat Menteri. sederhana. Jadi teman-teman kepala daerah itu kadang-kadang masih agak bingung bagaimana langkah-langkah untuk mencari investasi dan tahapannya. Ya seperti kami di Bogor ya, nggak usah jauh-jauh Pak. Di Bogor aja kita sedang mau buat rem nih Pak Menteri. Ya lagi FS sekarang. Tapi kita masih agak gelap nih meraba-raba nih. Ya kalau misalnya tidak government funding, ya corporate financingnya seperti apa skemanya? Ini investor yang tertarik untuk sektor ini siapa sih? Tahapannya bagaimana sih? Kita liaison dengan BKPM seperti apa? Nah, saya kira yang seperti itu kita berharap juga bisa menjadi atensi dari Pak Menteri. Ya, jangankan daerah yang dekat dengan Jakarta, tapi teman-teman yang tentu potensinya banyak. Ya, ada semacam peta investasi daerah atau rencana umum penanaman modal yang disinergikan dengan kementerian. Sekarang saya setuju Pak Wali. Saya datang ke BKPM pertama 2019 bulan Oktober, saya melakukan otokritik internal Pak Wali. Saya bilang saya ini biasa jadi pengusaha itu kalau kita mau cari investor, itu kita sudah mempunyai project. FS-nya udah ada, IRR-nya berapa. Itu biasanya sudah ada. Dan kemudian kita cari partner, ayo kita kerjasama. You punya modal, saya punya resources, izin dan konsesi. Idealnya begitu Pak Wali. Di negara kita Pak Wali, sejak Indonesia merdeka setelah saya cek, harus jujur saya katakan, kita ini konsep promosi kita ini tiba saat tiba akal Pak Wali. Konsep kita itu promosi kita Indonesia 3 juta kilometer darat, laut, 17.000 pulau, dan macam-macam punya penduduk. Jadi barang lama. Begitu kami masuk, baru kami membuat namanya peta potensi investasi. Nah peta potensi investasi ini kami melakukan pendekatan pada satu provinsi itu hanya 3-4 proyek-proyek besar yang bisa kita tawarkan dulu. Tahap keduanya adalah kita detailing. Jadi per provinsi, per kabupaten. Nah harapan kita dengan Kementerian Investasi ini, saya akan membuat program seluruh provinsi, kabupaten kota, apa sih yang menjadi komoditas unggulan mereka. Bapeda-bapeda itu yang harus dimaksimalkan untuk kemudian fooding data ke kita. Dari situ baru kita kawinkan dengan teman-teman investor. Nah kebetulan kita punya 9, sekarang 10 kantor perwakilan di luar negeri. Nah inilah kita bisa lakukan Pak Wali. Kita juga sekarang bingung di kota Bogor itu apa sih yang mau ditawarkan sekarang? Kita juga bingung ini Pak Wali. Nah kalau ini makanya komunikasi kopi-kopi ini, ngopi bareng 2 minggu sekali ini penting Pak Wali, agar kita bisa mengisi informasi dan bisa kita lakukan. Gitu. Oke, sinkron Pak Menteri, kita juga punya proses untuk mapping potensi daerah. Jadi database real time kita kerjasama dengan Kata Data. Ya, nanti kita akan launching segera. Nah, nanti kita koordinasikan untuk dari situ ya. Bisa. Yang kedua, ngopi-ngopi itu kita tunggu. Sangat. Di Bali. Bali, boleh. Kalau di Bali ngopi plus. Plus. Refreshing maksudnya. Baik, terima kasih banyak Pak Wali. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup? Cukup. Sudah cukup ya. Pak Menteri terakhir untuk memberikan ketenangan, ketentraman bagi para wali kota anggota APEXI terkait dengan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Silakan Pak Menteri. Bapak Ibu Wali Kota yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai. Lewat kesempatan yang berbagi ini, yang pertama saya mau sampaikan bahwa kalau terkait dengan izin usaha, tidak ada satupun izin yang ditarik ke pusat. Yang kedua, yang ada itu hanyalah lewat NSPK, waktunya saja yang kita tetapkan bersama-sama. Kemudian ketika waktunya sudah selesai dan tidak ada penjelasan secara notifikasinya secara langsung, atau dianggap itu sudah clear tapi tidak disetujui, maka itu aja yang ditarik secara langsung oleh sistem. Yang kedua, izin Bapak Ibu semua berdasarkan PP itu kewenangannya dimandatkan ke Kepala Dinas DPMPTSP agar bisa melakukan proses pelayanan yang satu pintu itu. Yang ketiga, saya mohon bantuan. Kalau boleh Kepala Dinas DPMPTSP tolong cari yang bagus-bagus, jangan yang kepala pemadam kebakaran yang taruh di DPMPTSP, nanti PAD-nya nggak maju-maju nanti. Karena penciptaan lapangan pekerjaan itu, saya izin menyampaikan perintah Bapak Presiden itu ada 3. Menahan izin orang itu sama dengan menahan penciptaan lapangan kerjaan.
menahan izin pengusaha itu sama dengan menahan laju pertumbuhan ekonomi. Menahan izin pengusaha itu sama juga dengan menahan sumber pendapatan negara termasuk PAD. Dan pasti berdampak pada IODB kita, tingkat kemudahan berusaha. Jadi sekarang kalau kita membantu pengusaha, maka insya Allah lapangan pekerjaan tercipta, pendapatan daerah naik, pertumbuhan ekonomi kita insya Allah akan lebih baik, dan dunia usaha akan semakin bergairah. Demikian Pak Wali, terima kasih banyak Tina. Terima kasih banyak. Pak Menteri, ada satu hal yang sebetulnya sudah disampaikan Pak Ariatno keliling ketemu para kepala DPM PTSP dan Sekda terkait Perpres 42, mungkin sekalian mau disampaikan soal penilaian karena mumpung ada Pak Wali Kota. Perpres 42 tahun 2020. Ada Perpres Peraturan Presiden nomor 42 tentang penilaian kinerja kemudahan berusaha untuk kementerian, lembaga, dan kepala daerah. Di mana Perpres tersebut diberikan tanggung jawab kepada Kementerian Investasi untuk menjadi koordinator penilaian. Jadi nanti ada penilaian kepada kementerian, lembaga, dan bupati, gubernur, wali kota. Di mana penilaian itu tentang daerah mana aja yang melakukan pelayanan investasinya baik. Dan mana yang paling buruk. Yang buruk atau yang tidak bagus itu sanksinya, kalau yang bagus pasti dikasih hadiah ya, ada penambahan anggaran. Tapi kalau yang buruk, mohon maaf, ini sanksinya itu sampai dengan menunda dana transfer daerah. Sampai kemudian katakanlah dana bagi hasil pun bisa ditunda. Itu menurut Perpres, bukan menurut Bahlil Lahadalia ini. Nah, bisa ditransfer lagi di dalam Perpres itu atau bisa dikembalikan seutuhnya apabila proses penataannya sudah bisa berjalan baik dan rekomendasikan oleh tim. Nah, tim ini dibentuk, penilaiannya ini sangat objektif, Pak Wali. Kita libatkan dari pihak kementerian teknis lain, kemudian KPK, kemudian pihak kepolisian juga. BKPM hanya mengkoordinir. Dan BKPM juga termasuk yang dinilai. Kalau jelek BKPM, ya udah jelek. Jadi kita maunya yang terbuka-terbuka aja lah. Karena saya juga menganut mazhab kompetisi. Karena kalau tidak ada kompetisi, itu tidak ada perbaikan secara masif. Jadi kita buat yang baik agar bisa terwujud apa yang menjadi amanah dari undang-undang. Begitu, Tina. Terima kasih banyak. Oh, jadi dikomentari oleh Pak Wali. Sebetulnya agak panjang nih, tapi saya coba persingkat ya. Ini bagus ya untuk menimbulkan iklim kompetitif di antara kepala daerah. Catatannya satu, Pak Menteri. Harus bisa kemudian mengantisipasi mana problem yang disebabkan karena incapable, nggak ada komitmen dari pemerintah daerah, atau problem struktural yang existing atau over regulated tadi. Jadi agak harus hati-hati di aspek itu. Jangan sampai nanti misalnya, loh kok kita skornya rendah, ternyata bukan salah kita, ternyata aturannya bias, ada conflicting regulation dan sebagainya gitu. Jadi saya kira catatan kami di situ sehingga bisa fair. Dan yang kedua karena urusannya DID tadi, semua ngejar itu. Jadi jangan sampai ada hengki-pengki di belakang sehingga penilaian satu lebih tinggi dari yang lain karena ada kedekatan. Tapi saya yakin Pak Menteri nggak kesana lah. Ya pasti komitmennya kuat di situ. Makasih Pak Menteri. Siap Pak Wali. Jadi yang pertama, pasti ini tahun pertama yang diberikan amanah kepada kami di Kementerian Investasi. Kita juga akan melihat selain faktor-faktor yang memang akibat karena kurang kepekaan dari kinerja di kementerian, lembaga, dan Pemda, tapi juga dari regulasi. Nanti dari evaluasi regulasi itu kebetulan lewat Impres nomor 7, di mana Impres nomor 7 itu memerintahkan kepada BKPM untuk melakukan evaluasi terhadap regulasi-regulasi yang tidak pro pada dunia usaha atau dunia pemerintah. Itu akan dilakukan revisi, Pak Wali. Jadi sekaligus paralel ini. Jadi regulasi-regulasi yang tidak produktif, yang cuma gaya-gayaan aja, udahlah. Ini bukan negara, jangan terlalu banyak regulasi yang kita buat. Yang menyangkut hengki-pengki, Pak Wali, insya Allah lah Pak Wali. Kalau saya ini kan dulu kan pengusaha yang hebat cuma dua Pak Wali. Mensiasati aturan dan menaklukkan pejabat. Dan saya sudah melewati itu. Jadi kalau dulu kerjaan saya menaklukkan pejabat dan mensiasati aturan, masa ilmu itu mau dipakai untuk ke saya itu kan agak bingung itu Pak Wali. Dan insya Allah lah, saya di sini hanya untuk istiqomah menjalankan yang baiklah untuk kebaikan negara ini Pak Wali. Insya Allah.
Insyaallah, Pak. Terima kasih Terima banyak Pak Menteri Investasi Kepala BKPM, Pak Wali Kota Bogor sebagai Ketua APEXI sudah berdiskusi pada hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan jawaban atas beberapa atau sebagian pertanyaan dari para wali kota dan juga DPM-PTSP yang hadir pada siang hari ini. Tentu apa yang terjadi di siang hari ini yang kita saksikan bersama bukan sebuah titik tapi sebuah koma, karena komitmen dari Pak Menteri dan Pak Ketua adalah setelah ini akan ada simulasi teknis tindak lanjut agar OSS nantinya dan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja betul-betul meningkatkan iklim investasi bagi dunia usaha. Saya Tina Talisa, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berasa api malam.